Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bersama dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Pada malam hari ini, saya Rekson Nainggolan akan memandu sebuah diskusi yang menarik bagi kita pada malam hari ini dengan topik budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin belum familiar dengan istilah bioflok itu. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita akan ditemani oleh 3 orang narasumber kita yang akan memandu kita tentang budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Di antaranya malam hari ini kita bersama dengan Ibu Anjeli Espaisei, SPI, MSI. Selamat malam Ibu Anjeli. Kita juga bersama dengan Bapak Henry Dasmasela, SPI, MSI. Selamat malam Pak Henry, apakah Pak Henry sudah bersama dengan kita pada malam hari ini? Terus tersambung di studio kita? Selamat malam Pak Rekson dan terima kasih Pak Henry, selamat malam. Channel di mana saja berada. Terima kasih. Ibu Anjeli, apakah sudah tersambung dengan kami, Ibu Anjeli? Kelihatannya masih belum tersambung, nanti kita akan sambungkan kembali dengan Ibu Anjeli. Dan bersama dengan kita juga ada pakar perikanan ya dari seorang akademisi, yaitu Bapak Dr. Prence Siloy, SPI, MSI. Selamat malam Dr. Prence, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, baik Pak. Selamat malam juga buat Pak Henry sama Ibu Anjeli. Terima kasih Dr. Prence telah bersama dengan kami. Pemirsa, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui kolom komentar Facebook, YouTube, atau bisa mengirimkan pesan Anda atau pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada para narasumber kita melalui WhatsApp ke Call Center Hub Channel Indonesia di nomor 0813 177 62777. Dan kita akan mulai diskusi kita malam hari ini dengan sebuah tayangan yang menceritakan, memberikan gambaran kepada kita tentang sistem bioflok dalam rangka budidaya ikan air tawar. Kita akan lihat tayangan berikut ini untuk memulai diskusi kita. Ya pemirsa, itu tadi adalah tayangan sekilas tentang sistem bioflok. Apakah Ibu Anjeli telah bersama dengan kita? Ibu Anjeli? Apakah masih mute? Sudah tersambung? Sepertinya suaranya belum masuk ke studio kami. Saya ingin ke Bapak Henry Dasmasela dulu. Pak Henry, sementara Ibu Anjeli akan masuk bersama dengan kita. Pak Henry barangkali boleh memberikan gambaran tentang apa sih ini sistem bioflok ini, Pak Henry? Unmute Pak Henry? Masih belum kedengaran suaranya? Pemirsa, kelihatannya kita masih ada hambatan koneksi dengan para narasumber kita. Ibu Anjeli, apakah sudah tersambung Ibu Anjeli? Kelihatan juga masih belum tersambung ke studio kita. Bagaimana Dr. Prence? Apakah bisa mendengar suara kami Dr. Prence? Halo Pak. Oke, terima kasih. Kelihatannya kita sudah tersambung dengan Dr. Prence di sini. Pak Prence, boleh berikan kami pencerahan sedikit tentang apa ini sistem bioflok, Pak Prence? Iya, jadi Jadi sistem bioflok ini sebenarnya salah satu sistem budidaya yang bisa dikatakan masih cukup awam ya, artinya belum banyak orang yang tahu ya, oleh karena memang budidaya dengan sistem bioflok ini
hanya diterapkan di beberapa tempat-tempat tertentu ya, apalagi lebih fokus pada perikanan air tawar ya, budidaya air tawar. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem bioflok ya, nah itu merupakan sistem budidaya itu dengan cara menumbuhkan mikroorganisme ya, menumbuhkan mikroorganisme dengan tujuan supaya itu dapat mengolah limbah ya, itu dapat mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan atau yang biasa kita yang biasa kita sebut dengan vlog ya, dan itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan alami daripada ikan tersebut ya, atau menjadi makanan alami daripada ikan yang kita budidaya ya. Jadi sebenarnya sistem bioflok seperti itu. Jadi prinsipnya itu sistem bioflok itu meminimais daripada cara-cara budidaya yang konvensional ya. Jadi secara efektif dan efisien itu bisa dilakukannya dan dapat bermanfaat ya, oleh karena kalau kita berpikir dalam segi usaha ya, karena kalau kita bicara budidaya berarti itu kan dia sudah lebih mengarah kepada usaha ya. Jadi usaha budidaya itu kan kita bagaimana bisa melakukan sesuatu upaya tapi juga dapat meminimais daripada biaya operasi sehingga bisa mendatangkan keuntungannya. Jadi sebenarnya kalau sistem bioflok itu memang lebih mengarah kepada keuntungan yang lebih jika dibandingkan daripada budidaya secara konvensional ya. Jadi itu mungkin gambaran umum, nanti mungkin teknis bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, Ibu Anjeli yang memang memiliki bidang itu ya, budidaya bioflok itu, atau Pak Henry juga. Saya kembalikan kepada Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak Dr. Frence. Apakah Ibu kita sudah tersambung dengan kita? Ibu Anjeli? Boleh di-unmute, Bu Anjeli? Suaranya belum kedengaran Ibu Anjeli. Mungkin boleh menggunakan sambungan yang lain, barangkali handphone mungkin nanti supaya suaranya bisa terbantu ya. Oke, sementara kita tersambung dengan Ibu Anjeli, saya ingin Pak Henry. Pak Dr. Frence tadi telah menjelaskan bahwa ini adalah sebuah teknologi yang memang masih baru ya. Namun saya membaca referensi bahwa teknologi bioflok ini sedang dianjurkan, bahkan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada saat ini sebagai sebuah alternatif pengembangan perikanan di wilayah ikan air tawar. Pak Henry, barangkali ada yang ingin ditambahkan sebagai pendahuluan, Pak Henry, silakan. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi budidaya bioflok ini membutuhkan biaya yang relatif murah karena menggunakan media yang sederhana, kemudian bisa dilakukan oleh siapapun. Di lingkungan yang sangat terbatas pun bisa dilakukan. Itulah sebabnya dianjurkan bagi kita yang cenderung memakan daging, khususnya ikan, ya, untuk melakukan ini pada lingkungan yang terbatas. Di halaman kita, di rumah kita memiliki tempat yang sangat terbatas, itu dianjurkan untuk melakukan budidaya bioflok, metode bioflok, karena pertama biaya yang sangat relatif murah, kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja, di tempat yang sangat sempit pun masih bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Henry. Tadi telah disebutkan memang mudah dilakukan dan lain-lain. Dibandingkan dengan pola konvensional, Pak Henry, kira-kira apa keuntungan dari penggunaan sistem bioflok ini sebelum nanti kita ke teknis dengan Ibu Anjeli? Baik, kalau kita menggunakan teknik konvensional itu membutuhkan dana yang besar karena makanan yang digunakan itu mahal. Pakan yang biasanya dibeli oleh para nelayan
itu cukup mahal. Sementara kalau bioflok dia hanya menggunakan media sekitar, jadi feses dari ikan peliharaan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Itulah alternatifnya, sehingga dianjurkan bagi siapa saja untuk melakukan budidaya dengan menggunakan metode bioflok. Biaya yang sangat relatif murah jika dibandingkan dengan konvensional. Baik, terima kasih Pak Henry. Apakah kita sudah tersambung dengan Ibu Angeli? Kelihatannya belum. Coba kita akan kembali. Selamat malam, Ya, Pak Rekson. terima kasih Ibu Angeli telah tersambung dengan kita. Puji Tuhan telah tersambung. Baik, Ibu Angeli, ini kita telah mulai diskusi dengan Dr. Prence dan Pak Henry tadi yang menerangkan bahwa teknologi bioblok ini merupakan sebuah alternatif yang baik untuk punya keuntungan yang baik, terutama untuk mengurangi biaya dibanding dengan pola konvensional. Bu Angeli, sebelum kita bicara nanti ke teknis, ini boleh digunakan untuk ikan apa aja ini, Bu Angeli? Iya, selamat malam Pak Riksan. Minta maaf, ini ternyata kamera saya yang gangguan lagi di laptop yang satu. Mungkin ya tidak kelihatan ya. Belum kelihatan memang. Iya. Ya, silakan. Jadi budidaya sistem bioflok ini untuk saat ini masih terbatas pada, sebenarnya untuk ikan-ikan air tawar bisa, tetapi sampai saat ini masih terbatas pada ikan lele, kemudian ikan nila, dan juga udang air tawar, udang faname. Ya, dan banyak digunakan untuk lele dan udang ya. Ini juga yang lain masih sedang diteliti ya Bu ya? Ya. Baik. Ya, benar Pak Rekson. Baik, sementara kita tersambung nanti dengan Ibu Angeli, saya ingin ke Dr. Prence ya. Pak Prence, ini Pak Dasmasela tadi telah mengatakan bahwa ini merupakan sebuah alternatif yang baik ya, dan karena tadi bisa digunakan di lahan yang tidak terlalu besar, lalu kemudian ada barangkali ada lebih murah karena ada vlog tadi yang bisa diciptakan ya, atau melalui teknologi ini. Nah, kalau seandainya dibandingkan sistem bioflok dengan perikanan ini, Pak Prence, ini apakah ini boleh dilakukan juga di daerah rumah gitu, di perumahan begitu, Pak Prence? Iya, jadi memang berdasarkan beberapa referensi juga itu memang itu bisa Pak, itu ada, makanya itu dikatakan juga metode bioflok ini juga ada dikatakan dengan menggunakan ember atau loyang, atau juga dengan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendrik bahwa dengan luas yang terbatas juga bisa dimanfaatkan dengan ada wadah ya. Wadah yang penting harus pastikan bahwa wadah tersebut itu bisa menampung ya, bisa menampung atau bisa pelihara ikan ya, itu bisa sah saja untuk dilakukan ya. Cuman memang sampai saat ini teknologi atau sistem bioflok ini masih sangat terbatas ya, karena masih terus dikembangkan. Tadi Bu Angeli sudah katakan bahwa masih dimanfaatkan saja untuk budidaya ikan nila, ikan lele, sama udangnya, udang air tawar ya. Jadi memang dari sisi dari sisi praktis ya itu bisa dilakukan ya, karena memang tidak membutuhkan tidak membutuhkan lingkungan yang besar atau lingkungan yang, atau kalau kita bicara budidaya secara komprehensif, berarti itu kan sebenarnya orang berbicara bahwa secara konvensional itu wilayah ya, atau dalam hal ini misalnya air ya, danau atau air atau laut ya, pantai atau laut. Tetapi ini sistem bioflok ini hanya dengan menggunakan wadah. Jadi sebenarnya dari sisi praktis, kemudian murah, kemudian
kapan saja itu kapan saja bisa dilakukan, sangat tidak tergantung daripada misalnya musim, cuaca dan sebagainya ya. Jadi itu adalah keuntungan-keuntungan daripada sistem bioflok itu sendiri. Ya Pak Rekson, saya Baik, kembalikan. terima kasih Pak Henry, Pak Prences maksud saya. Ibu Angeli, apakah telah tersambung dengan kita, Ibu Angeli? Ya, Pak Rekson. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Angeli. Ibu Angeli, tadi Ibu telah menyebutkan ada 3 gurami juga saya lihat referensinya juga boleh ya, Bu ya? Oh iya, Menggunakan. benar. Gurami Bagaimana juga. kalau ikan gabus, Bu? Ikan gabus apakah memungkinkan dilakukan juga, Bu? Bu Angeli? Iya, memungkinkan juga Pak Rekson. Jadi ada banyak pilihan juga yang selain lele, gabus ya, dengan yang tadi. Oke, kita ingin ke teknis sedikit Bu Angeli. Ini kan kalau kita lihat teknologi bioflok ini bisa digunakan menggunakan wadah yang mudah untuk digunakan. Barangkali Ibu Angeli boleh terangkan kepada kami persiapan-persiapan apa yang dilakukan ketika mencoba menggunakan bioflok, sistem bioflok ini, Bu. Maksudnya bisa terangkan bagaimana melakukannya. Oke, baik Pak Rekson. Ya, dalam tahapan budidaya untuk sistem bioflok ini, pertama-tama yang harus kita persiapkan yaitu wadah budidayanya. Untuk sistem bioflok ini dianjurkan menggunakan wadah bulat, ya, wadah bulat karena menghindari terjadinya penumpukan sisa feses dan pakan di sudut-sudut wadah kalau kita menggunakan wadah yang persegi. Ya, kemudian yang harus juga diperhatikan yaitu penggunaan aerasi. Ya, aerasi ini untuk meningkatkan kandungan oksigen di dalam kolam. Ya, selain itu untuk mengaduk bahan-bahan organik yang ada di dalam wadah budidaya yang nanti akan berkembang menjadi vlog yang akan digunakan sebagai pakan bagi ikan yang kita budidayakan. Nah, sebelum kita lanjut itu berarti kan kita siapkan wadah itu kenapa Ibu harus bulat? Bolehkah itu bentuk persegi misalkan? Kami lihat tadi dalam tayangan yang Ibu tampilkan itu juga dia tidak bulat ya. Dia menggunakan kolam yang agak luas. Kalau baik Pak Rekson, kalau yang tadi di tayangan itu bukan sistem bioflok yang digunakan yang dengan bak persegi ya. Oke. Yang digunakan itu yang bak silinder, yang bak bulat, yang besar tadi, yang beton, yang warna airnya agak kecoklatan. Nah, itu yang digunakan kami untuk sistem bioflok. Karena kalau kita menggunakan bak dengan bentuk persegi, ini dikhawatirkan bahwa sisa-sisa feses dan pakan akan berada di sudut-sudut. Sudut-sudut ya wadah dan tidak akan teraduk gitu, sehingga menggunakan wadah silinder atau wadah bulat. Ya. Demikian Pak Rekson. Baik, pemirsa, mungkin kami perlu jelaskan sebagai pendahuluan tadi Bu Angeli telah menjelaskan bahwa kita bisa pelihara ikan dalam sebuah wadah berbentuk bulat ya. Tadi Bu Angeli telah jelaskan bahwa supaya nanti kemudian akan ada campuran yang akan dimasukkan ke sana ya Bu ya. Tapi sebelum kita ke campurannya Bu, tadi Ibu aerasinya kira-kira bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemirsa kalau seandainya untuk membuat aerasi ini Bu? Apakah ada aturannya Bu? Ya, jadi titik-titik aerasi ini biasanya disesuaikan dengan luas dari wadah budidaya. Ya, jadi biasanya kalau yang ukuran diameter 2,5 meter diameter wadah itu biasanya menggunakan 7 sampai 9 titik aerasi. Mungkin jadi ada aerasi itu apa itu Bu, supaya pemirsa kita ini lebih jelas. Iya, kalau aerasi ini menggunakan batu aerasi, ya batu
dengan ada selangnya, selang aerasi itu untuk mensuplai oksigen masuk ke dalam kolam. Yang terhubung dengan listrik ya Bu, itu berarti yang gelembung-gelembung Ya, udara ya Bu? yang terhubung dengan listrik. Oke, jadi ini ada bak, kemudian dihubungkan dengan batu-batu, sehingga yang alat lah ya, yang kemudian memberikan oksigen ke air yang telah ditampung ini. Nah kemudian Bu, campurannya. Nah, ini kan air, kemudian tadi Ibu telah buat ada apa namanya, harus ada udara yang masuk di sana. Lalu kemudian itu kan masih dalam sistem konvensional. Nah, yang bandingkan tentu ada campuran yang harus dimasukkan ke sana. Apa aja Bu yang harus dibuat untuk supaya air tadi itu bisa mikroorganisme itu tumbuh di air itu dan menjadi makanan ikan, Ibu? Ya, baik Pak Rikson. Dalam prakteknya itu bahwa yang harus dimasukkan ke dalam media air ini ada garam krosok, kemudian nanti selanjutnya diberikan kapur dolomit, kemudian ada molase, dan ada probiotik. Ukurannya bagaimana Bu? Kan tentu kan kalau luasnya beda kan jumlah yang akan dimasukkan itu akan berbeda ya Bu ya. Mungkin bisa diberikan gambaran. Garam aerosok ini, garam krosok itu apa sih Bu? Sama dengan garam makan nggak itu? Nah, ini garam yang khusus untuk pertanian. Oh, okay. Pertanian dan perikanan. Oke. Okay. Itu garam yang digunakan. Jadi ada aturannya. Jadi kalau garam itu biasanya kita menggunakan 1 kilogram untuk 1 kilogram per meter kubik. Kemudian kapur dolomit juga ya 50 gram untuk per meter kubik. Kemudian untuk molase ini 100 ml per meter kubik. Dan juga ada probiotik. Oke, jadi kita tambahkan kapur krosok, kemudian tadi apa tadi lagi Bu? Dolomit ya, kapur dolomit. Molasenya itu ukurannya berapa Bu? Bentuknya apa ini? Kita bisa beli atau gimana? Atau ya, bisa buat sendiri? Molase ini sebagai sumber karbohidrat bagi bakteri yang akan ditumbuhkan di dalam kolam. Jadi dia bisa berupa tetes debu, kemudian bisa juga berupa gula merah. Gula merah juga boleh ya. Oke. Dan kemudian tadi satu lagi tadi apa Bu? Yang terakhir? Prebiotik ya. Probiotik. Itu bisa dibeli ya? Probiotik. Oke. Nah, kemudian ini diaduk atau bagaimana Bu? Bagaimana cara ininya? Cara untuk memasukkannya ke dalam larutan air yang telah tersedia tadi? Iya, yang untuk pertama dimasukkan itu yaitu garam krosok. Ini kita tambahkan dengan air di dalam kolam, kemudian kita tebar di kolam tersebut. Kemudian nanti yang berikutnya kapur dolomit. Setelah kapur, kemudian kita berikan molase, dan setelah itu kita berikan probiotik. Oke. Nah, kalau ini telah tercampur, Bu Angeli ya, tadi katakan misalkan dalam ukuran kita menggunakan meter kubik tadi ya, misalkan ikan nila ya, ini berapa banyak ikan nila yang bisa kita pelihara dalam sekitar 1 square meter? Satu meter kubik itu berapa banyak yang kita bisa untuk ikan nila ataupun ikan lele itu bisa 100 sampai 150 ekor per meter kubik. Ini yang untuk sistem bioflok. Oh, 100 gitu Pak Rikson. 100 lebih ya. Boleh tahu kalau ikan nila ini itu dipanen berapa lama itu dengan sistem bioflok ini? Apakah ini saya membaca referensi mengatakan sistem bioflok ini
meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, itu berapa lama itu dan kira-kira berapa kilo yang bisa kita dapat dari sana? Iya Pak Rekson. Jadi kalau untuk sistem bioflok ini, dia memang produktivitasnya sangat tinggi, ya karena dibandingkan dengan konvensional ya. Kemudian dalam budidayanya itu hanya membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan. Untuk sampai panen dengan ukuran konsumsi 250 sampai 300 gram per ekor. Ya, per ekor. Bu Angeli, ini kan kita telah ketika kita masukkan tadi bahan-bahan tadi molase, probiotik dan kemudian tadi garam tadi dan itu. Nah, itu kan katanya akan membuat vlog yang dimakan mikroorganisme yang kemudian dimakan oleh ikan ya. Nah, apakah itu berarti bahwa kita tidak perlu memberikan makanan tambahan atau masih perlu diberikan makanan tambahan, Bu? Iya, makanannya masih harus diberikan, yaitu berupa pelet. Jadi kalau di konvensional biasanya kita memberikan 3%, tetapi kalau sudah di bioflok, sistem bioflok itu bisa kurang, yaitu 1-2% dari bobot total ikan. Oke. Ya. Nah, kemudian Ibu Angeli, itu kan tadi kita telah campur tuh. Itu apakah airnya perlu ditambah atau kemudian kalau hujan bagaimana? Atau adakah kontrol yang tertentu yang kita bisa melihat sehingga yang baik itu pH, apakah pH-nya atau konsentrasi udara atau apa begitu ya, untuk mengontrol bahwa konsentrasi bioflok ini masih terjaga aman begitu. Apakah ada yang bisa kita lakukan, Bu, untuk menjaga konsentrasinya itu di posisi yang optimum? Ya, baik Pak Rekson. Jadi pada sistem bioflok ini, setelah semua bahan tadi dicampur dimasukkan ke dalam wadah budidaya, air budidaya, ini dibiarkan selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu, sehingga air akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, ini diartikan bahwa dengan adanya warna kecoklatan bahwa sudah tumbuh flok di dalam air tersebut. Oke. Kemudian dalam masa pemeliharaan ya bisa seminggu sekali kita memberikan molase dan probiotik ini untuk menjadi makanan bagi flok di dalam air. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rile Silalahi. Mau tanya, apakah dasar dari wadah itu kolam dibuat di semen atau boleh dasarnya seperti tambak saja katanya? Boleh dijelaskan, Bu? Ya, untuk saat ini lebih baik kita menggunakan dasar dengan dasar semen. Jadi kalau kita menggunakan dengan dasar tanah, itu teraduknya itu nanti karena ini sistemnya dia aerasinya berjalan terus. Kalau teraduk nanti tanah dasar, kalau yang kita menggunakan kolam dengan tanah dasar itu akan teraduk naik ke atas. Ya, ini akan membuat ikan tidak bisa bernafas ya, mengambil oksigen dengan baik karena terhambat oleh adanya tanah-tanah yang naik ke permukaan air itu. Jadi sehingga yang sistem bioflok ini sekarang kan sudah diterapkan juga. Selain kita bisa menggunakan bak dengan bak beton dengan bentuk silinder atau bulat, bisa juga dengan fiber bulat. Kemudian ada juga yang sekarang kolam terpal. Jadi bisa dibeli jadi, ya kolam terpal jadi. Ada yang bulat juga yang sudah dipersiapkan untuk sistem bioflok ini. Jadi di pasaran itu sudah ada, ya daerah Jakarta, Surabaya. Itu sudah banyak memproduksi itu. Demikian Pak Rekson. Ini sebaiknya indoor atau outdoor, Bu ya? Bagaimana kalau hujan begitu?
sebenarnya lebih baik di outdoor, di indoor di dalam ya, di dalam. Lebih baik di dalam. Karena kebanyakan yang dari di kami juga memang menggunakan tutupan. Tutupan ya. Jadi supaya air juga itu bisa terjaga ya. Jadi nggak terlalu kena ini ya Bu ya. Tapi masih perlu cahaya ya. Cahaya matahari masih perlu Bu ya. Iya, tetap memerlukan cahaya matahari. Oke, baik. Terima kasih Ibu Angeli. Kalau ada pertanyaan pemirsa boleh ditanyakan. Kita akan tanyakan nanti kepada 3 narasumber kita yang ada di sini, Dr. Prence, Bapak Henry Dasmasela, dan Ibu Angeli di sini. Baik, saya ingin ke Pak Henry nih. Pak Henry, tadi berdasarkan apa yang menarik dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Angeli tadi yang mungkin Bapak ingin komentarin, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ibu penanya tadi itu cukup menarik. Karena wadah kita bisa dapat di mana saja dan kita bisa buat sendiri. Kalaupun kita tidak bisa membeli, kita bisa buat sendiri di rumah. Ya, pada lingkungan yang terbatas, kita bisa membelinya. Kemudian hal yang lain mungkin jadi pertimbangan para pembudidaya nanti yang melakukannya di rumah, sederhana di rumah, itu harus menggunakan aerator. Yang dimaksud Ibu Angeli tadi, aerator. Jadi dia proses menghasilkan oksigen terlarut sehingga ikan budidaya itu bisa bernapas ya untuk memanfaatkan oksigen. Jadi itu biaya yang cukup besar, tidak hanya itu saja biaya, yang lainnya kan bisa didapat dari air sendiri, dari feses atau ditambah dengan flock tadi. Hal yang menarik, ada beberapa kajian yang baru dilakukan adalah aquaculture dengan hidroponik. Aquaculture dengan biasanya dibarengi dengan hidroponik. Jadi ada tanaman, ada juga mereka memelihara ikan. Tapi ini masih uji coba. Saya sempat coba beberapa literatur, dan ini cukup menarik kalau ini dua-duanya dilakukan bersama. Tapi masih tahap uji coba. Mungkin nanti diteliti lebih jauh lagi oleh Ibu Angeli dengan teman-teman yang punya bidang di budidaya. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih. Pemirsa, menarik sekali bincang-bincang kita malam hari ini. Jadi kita boleh beternak ikan di dekat rumah kita dengan menggunakan media yang tidak terlalu besar. Tadi Ibu Angeli mengatakan per meter kubik itu bisa sampai 100 ikan nila ya. Terima kasih pemirsa. Yang bisa kita tanam di sekitar kita dengan menggunakan teknologi bioflok. Dalam waktu 3 bulan kita sudah mulai bisa panen di ukuran 300 sekitar 250 sampai 300 gram per ekor ya. Ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan diskusi kita, namun kita akan rehat sejenak dulu. Lagi ngapain sih? Nonton tok-tok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja?
Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami dalam bincang kita malam hari ini dengan budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Ada 3 narasumber kita yang bersama dengan kita pada malam hari ini, yakni Ibu Angeli, kemudian ada Bapak Henry Dasmasela, dan Bapak Dr. Prence bersama dengan kita malam hari ini. Kalau saudara memiliki pertanyaan yang hendak dipertanyakan kepada para narasumber ini, boleh disampaikan melalui call center Hope Channel, atau Facebook, atau WhatsApp, atau YouTube, atau media lain yang saudara gunakan. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Dr. Prence. Dr. Prence, saya pikir ini menarik sekali diskusi dengan Ibu Angeli tadi ya, Pak Prence ya. Apa yang Bapak ingin soroti dari diskusi kami tadi dengan diskusi kita tadi dengan Ibu Angeli? Iya, jadi jadi memang yang menarik di sini bahwa sistem bioflok itu kan sebenarnya sistem yang memang orang bilang bisa dikondisikan ya. Jadi memang dalam usaha budidaya itu kan memang semua itu dilakukan dalam kondisi yang terkontrol ya, terkontrol dalam artian kita bisa mengupayakan atau kita bisa mensiasati segala kondisi atau keadaan ya. Nah, konteks pada sistem bioflok ini kan, nah itu sebenarnya kalau saya lihat, jadi selain selain efektivitas yang bisa dimanfaatkannya oleh karena yang pertama itu yang tadi yang saya bilang bahwa tempat atau lokasi budidaya itu sebenarnya itu yang paling penting ya, yang paling penting dalam artian bahwa kalau kita menggunakan sistem bioflok berarti kita sudah tidak lagi berpikir bahwa harus budidaya di alam terbuka, misalnya di danau atau juga misalnya di tepi pantai seperti itu, tapi kita sudah melakukan budidaya yang bersifat indoor ya, indoor berarti di dalam ya. Nah, kemudian ada manfaat-manfaat lagi yang kita bisa lakukan dari sistem bioflok itu, yaitu kita kita bisa menghemat untuk kebutuhan pakannya, oleh karena bioflok yang dimanfaatkan juga sebagai makanan daripada ikan yang kita budidaya, sehingga itu memang menjadi sesuatu yang sangat efektif. Kemudian juga ternyata bahwa dibandingkan dengan sistem yang konvensional, bahwa ternyata sistem bioflok itu juga dari sisi waktu jadi efisiensinya itu juga kita dapat waktu yang singkat, tapi kita akan mendapatkan kita mendapatkan ukuran yang memang layak untuk dikonsumsi atau layak untuk diperdagangkannya. Jadi memang bioflok ini memang merupakan sesuatu sistem yang layak untuk kita kembangkan ya. Nah, mungkin yang menjadi perhatian saja oleh karena sistem bioflok ini kan masih baru dikembangkan, jadi belum terlalu banyak jenis ikan yang bisa kita budidaya secara bioflok, apalagi masih terbatas pada ikan air tawar dan masih cuman beberapa jenis ikan. Mungkin ke depannya masih jadi PR bagi teman-teman kita semua yang di bidang budidaya ya, Ibu Angeli bersama teman-teman atau juga para budidaya di luar, sehingga itu ketika bisa dikembangkan sangat luar biasa. Dan saya juga yang jelas memang kalau untuk ikan air tawar sih sah-sah saja, cuman kalau ikan air laut juga saya belum tahu kalau sekarang ini sudah dicoba belum, tapi kalau itu juga bisa dikembangkan ya itu juga lebih bagus ya, tapi cuma memang harus banyak
kajian-kajian juga ya, sehingga itu bisa istilahnya bisa disarankan atau bisa dianjurkan untuk digunakan. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada Pak Rekson. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dokter Prince, saya ingin kembali ke Ibu Angeli ini. Ibu Angeli, itu tadi hanya beberapa jenis ikan yang kita catat tadi yang dapat, yang sudah cukup berhasil ya. Ada ikan gurami, lele, kemudian nila, ada yang menyebutkan juga ikan gabus juga bisa. Kenapa itu hanya ikan-ikan tertentu? Apakah ada karakteristik tertentu yang menyebabkan tidak semua ikan yang bisa digunakan teknologi bioflok ini? Masih mute, Bu. Boleh barangkali di-unmute dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Rekson. Jadi memang untuk sampai saat ini masih pada ikan terutama ikan lele, ikan nila, kemudian juga gurame, ada juga udang faname. Ya, kalau melihat karakteristik dari ikan-ikan ini, sebenarnya ikan ini lebih tahan ya. Sebenarnya dia lebih tahan pada fluktuasi suhu pH yang berubah-ubah. Jadi kemudian misalnya ikan nila juga tahan terhadap penyakit ya. Kemudian dia ikan tersebut juga untuk perubahan suhu bisa bertahan. Kemudian terutama juga lele, kalau amonia bisa bertahan juga pada kondisi air yang salinitasnya rendah, juga bisa salinitas, minta maaf, pada pH yang rendah masih bisa juga berkembang biak ini ikan lele, sehingga masih diutamakan pada ikan-ikan ini. Kemudian misalnya ikan lele dengan ikan nila ini pada unsur biologisnya dia cepat untuk berkembang biak ini dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Baik. Kemudian pasarannya juga masih di atas dibandingkan ikan yang lain. Artinya hampir seluruh masyarakat bisa mengkonsumsi ikan lele dan ikan nila. Demikian Pak Rekson. Baik, tapi kalau ikan mas dia nggak tahan tuh ya? Belum? Ya, ikan mas ini belum dicobakan pada bioflok karena ikan ini juga masih kalau di budidaya konvensional saja dia masih agak banyak kendalanya, sehingga untuk ke bioflok ini masih dicobakan. Belum, oke. Baik, terima kasih Ibu Angeli. Saya ingin bertanya tentang ini airnya ini Bu ya. Tadi kan kita tambahkan itu ada dolomite ya, dolomit, kapur. Dengan saya biasanya dolomit ini digunakan untuk mengurangi pH tanah. Nah, kalau di tanah ya, kalau di sini tentu saya adalah mengurangi pH dari konsentrat yang terbentuk di sana. Itu sebenarnya optimumnya itu di sekitar pH berapa itu Bu? Ikan ini bagus untuk bisa hidup Bu? Ya, untuk ikan-ikan air tawar dengan kisaran pH itu 6,8 sampai 8,6 untuk kisaran pH. Itu artinya yang optimum. Ada alat yang digunakan untuk cek itu Bu ya? pH ini ya? Iya. Oke. pH meter. Ada alatnya. Ya. Jadi kalau untuk ada juga kalau yang lebih mudah bisa banyak yang di pasaran itu kertas lakmus. Oke. Kertas apa Bu? Kertas lakmus. Oke. Nah, selain untuk mengecek pH tanahnya, pH airnya, pH konsentrasi air yang ada di sana, apa lagi yang perlu dicek Bu? Ini kan tadi kan kita ini konsentrasi air ini kan bisa kalau itu kan bisa jadi bau, bisa jadi apa gitu ya sementara ini. Apalagi yang perlu dicek di dalam wadah media air yang digunakan sebagai bioflok ini Bu, selain pH-nya. Ada yang lain yang perlu dicek?
supaya ikannya jangan mati. Kan kadang-kadang itu banyak ikan akhirnya mati karena ada sesuatu. Apakah karena terlalu asam, atau apakah karena jadi berbau, atau apa gitu ya. Di dalam itu apalagi yang perlu dicek supaya ikan itu bisa sehat, Bu? Ya, selain pH sebenarnya juga mengecek kondisi air ini ada amoniak juga yang bisa dicek juga keberadaannya di dalam air. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Saya ingin ke Pak Henry ya, Pak Henry. Tadi Ibu Angeli menerangkan bahwa dengan teknologi bioflok ini ikan itu kita bisa buat di dalam wadah tertentu yang kemudian diisi dengan larutan konsentrat tertentu, dan kemudian kita benih ikan ini kita kita masukkan. Dalam prakteknya dibanding dengan konvensional, barangkali Bapak juga boleh bisa cerita tentang konvensional juga ya, karena ini merupakan pilihan sebenarnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan konvensional juga boleh. Kalau seandainya kita tanam ikan gurami atau nila gitu ya, ini kan nggak semua hidup itu Pak. Mortality yang bagus itu berapa persen itu yang bisa hidup itu ikannya Pak? Walaupun apakah di konvensional, nanti mungkin boleh kita compare dengan kira-kira ekspektasi kita di bioflok ini berapa gitu. Kalau di konvensional gimana itu Pak Henry? Terima kasih. Di konvensional maupun menggunakan teknologi ini itu tidak berbeda jauh. Tingkat keberhasilan mortalitas dari ikan budidaya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Angeli tadi, kandungan fosfor, kemudian nitrogen, kualitas air itu paling utama kita perhatikan. Sehingga dampak dari kualitas air yang kita manfaatkan untuk budidaya itu bisa ikannya terpelihara dengan baik. Jadi kalau kita mengatakan mana yang lebih baik, dua-duanya tidak berbanding jauh, tapi tergantung pada pembudidaya memanfaatkan air, menjaga kualitas air yang dia gunakan. Karena hal yang salah satu kekurangan di bioflok ini adalah amonia yang terdapat di dalam feses ikan. Nah itu juga salah satu kekurangan ya yang saya temukan di sistem bioflok. Hal yang sama juga di konvensional. Itulah sebabnya penting sekali kita menjaga. Untuk keberhasilan, persentase keberhasilan itu kecil sekali kalau kualitas air ini kita benar-benar jaga gitu. Sehingga proses budidaya itu kita bisa dapat manfaat yang lebih besar. Yang paling utama adalah kualitas airnya. Kalau kualitas air bagus, tingkat mortalitasnya semakin kecil, kemudian kalau misalnya terjaga baik, itu akan hasil juga lebih baik. Demikian Pak Rekson. Baik Pak, terima kasih Pak Henry. Bagi saya, kami dulu pernah memiliki kolam ya, orang tua saya membuat kolam. Yang menarik di sini adalah cukup besar kolamnya. Kami dengan anak-anak kemudian pada waktu itu pernah pulang ke sana dan kolam itu kemudian hendak dipanen. Wah bahagia sekali rasanya membongkar ini kolam dan kemudian menangkap ikan-ikan yang ada di sana. Tetapi sekarang kolam itu terbengkalai begitu saja karena yang menjadi masalah adalah ketika orang tua kami menanam bibit ikan di sana. Karena ini jauh dari rumah lokasinya sehingga akan memberikan godaan kepada yang melintas, anak-anak yang melintas barangkali untuk memancing atau menangkap ikan dari kolam ini, sehingga akhirnya orang tua kami mengatakan wah ini daripada ini menjadi godaan kepada sekeliling kita, kemudian orang tua kami tidak melanjutkan untuk menanam ikan lagi di sana karena tadi akan menimbulkan kecurian. Tapi yang menarik di sini adalah dengan teknologi bioflok ini karena bisa dibuat di samping rumah, maka pemirsa resiko kehilangan tadi itu juga akan dapat diminimalkan karena lokasinya akan sangat dekat dengan bahkan bisa indoor dalam rumah kita. Diskusi ini akan menarik dan hanya akan menarik kalau seandainya kita mencobanya. Ya, waktu kita tidak banyak lagi, kita akan masuk ke closing. Saya nanti akan ke Dr. Frence, kemudian
Pak Henry Dasmasela dan kemudian Ibu Angeli untuk memberikan closing remark. Namun dari perbincangan tadi kita dapat melihat bahwa pengelolaan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan teknologi bioflok ini sangat memungkinkan, terlebih kepada kita yang memang ingin melakukan perikanan air tawar di sekitar kita. Kita tidak perlu danau, kita tidak perlu sungai, kita bisa melakukan perikanan menjadi nelayan di rumah kita sendiri. Baik, sebagai closing remark saya ingin ke Dr. Frence, barangkali Dr. Frence, dan untuk mengakhiri diskusi kita ini, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para pemirsa kita? Masih mute Pak Frence? Boleh di-unmute Pak? Ya, oke, sekarang kedengaran. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang menarik di sini bahwa sistem bioflok itu layak untuk dikembangkan, ya, layak untuk dikembangkan karena sistemnya murah, mudah, kemudian lebih efektif dan efisien, ya. Tetapi satu hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita semua, atau dalam hal ini para pembudidaya, supaya harus tetap menjaga kualitas air, ya, karena memang di dalam usaha budidaya baik secara konvensional maupun sistem bioflok itu hal yang paling terutama itu menjaga supaya kualitas air itu tetap bisa sesuai dengan kondisi biologis daripada ikan-ikan yang menjadi tujuan budidaya kita, ya, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, makanya itu harus tetap kita perhatikan, ya, dengan setiap saat kita mengukur, ya, kita mengukur kualitas air, ya, supaya itu bisa dapat juga meningkatkan akan produktivitas daripada budidaya yang kita lakukan secara khusus untuk pada sistem bioflok. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya sebelum ke Pak Henry, saya ingin ke Ibu Angeli dulu. Ada yang terlewat nih, Bu Angeli. Tadi Ibu Angeli sebutkan dalam 3 bulan kita akan bisa panen, ya, dalam 3-4 bulan. Kita mau berhitung-hitung dulu nih Bu Angeli, ya. Kalau seandainya biaya, oke lah. Tadi tempat barangkali itu sangat tergantung dengan bahan yang kita gunakan, ya, dan itu sifatnya fixed cost dan sekali, ya. Boleh menggunakan terpal atau yang lebih fix media yang lain juga boleh. Tapi saya ingin bertanya, dari hitung-hitungan kasar aja ini Bu, ya. Tadi selain tadi persiapan-persiapan untuk media penanaman, ya, bukan media tanam, ya, di sini, tapi penanaman ikan di sini, bibit, ya. Tadi anggap untuk untuk 100 nih Bu, ya, 100 benih benur itu, ya. Kalau untuk ikan nila kira-kira biayanya berapa itu Bu? Iya, keseluruhannya, ya, Iya. Pak Rikson. Ya, supaya gambaran nanti ke hasilnya bagaimana? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada misalnya wadah budidaya yang disiapkan, ya. Kalau dikalkulasikan itu, kalau yang ambil yang murah sekali untuk wadah budidaya bisa dapat 100.000 untuk wadahnya saja. Untuk wadahnya. Kemudian nanti untuk pakannya, ya, pakan selama 3 bulan, ya, 1 karung pakan itu seharga sekitar 350-an. Itu yang 30 kilo. Nah, kemudian untuk benihnya, ya, mungkin kalau di daerah di luar Papua, kalau di Papua untuk ukuran benih, ya, sebenarnya sudah agak mahal, ya, bisa yang kecil saja sudah, yang lele dengan nila itu sudah 2.000, yang ukuran, ya, 5 cm, ya, 2-5 cm itu sudah 2.000, 2.500. Nah, kalau di Jawa itu masih lebih murah, ya, bisa 200 atau 500 rupiah 1 ekor itu. Nah, kalau seandainya per kilo di Papua lah dulu kita gunakannya karena Ibu lokasinya di Papua, itu ikan nila itu berapa per kilo, Bu? Ya, di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, di sini 1 kilo ikan nila dengan ikan lele itu 45.000. 45.000 per kilo.
Iya. Cukup mahal, Kalau ya. di daerah Jawa itu saya melihat itu sekitar 20 ribuan sekilo. Oke. Nah, itu dari benur itu ya. Artinya kalau hitung-hitungan sebenarnya cukup menguntungkan juga, Bu ya. Iya, 3 benar bulan Pak ya. Rikson. 3 bulan ya. Dalam 3 bulan Hanya 3 itu bulan kita sudah panen, sedangkan yang konvensional bisa 4 sampai 6 bulan, sehingga pakan yang diberikan juga itu semakin makin sedikit. banyak. Oke. Iya, kalau yang konvensional, karena Baik. sampai 6 bulan, sehingga pakan lebih banyak diberikan Baik. dibandingkan dengan kalau kita sistem bioflow. Sebagai gambaran aja itu kalau kita tabur misalkan 100 benih benur ya setelah 3 bulan itu bisa dapat kira-kira berapa kilo itu ikannya? Sekitar aja. Kalau 100, ya sekitar berapa ya? Kalau dikalikan dengan ukuran 300 gram saja itu, 300 gram, 30 kilo ya? 30 kilo atau 300 kilo ya? 300 kilo. Lumayan ya? Iya, ya. Baik. Ya 300 gram ya. Ya, Pak Henry, silakan Pak Henry. Tapi kelihatannya saya ingin ke Pak Henry sebagai penutup ini. Silakan Pak Henry. Pak Henry, apakah tersambung dengan kita? Kelihatannya tidak tersambung. Baiklah pemirsa. Itu adalah bincang-bincang kita tadi. Bagi saya yang menarik adalah, tadinya saya berpikir bahwa kalau saya ingin memelihara ikan, saya harus buat kolam yang luas dan kemudian di tanah yang luas. Dan yang paling saya keberatan untuk menanam ikan adalah kalau itu sampai saya harus jaga ikan itu jauh-jauh ya untuk diambil orang. Jadi resiko kehilangan sangat tinggi kalau menggunakan pola perikanan yang konvensional. Malam hari ini kita diberikan sebuah alternatif dengan menggunakan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan bioflok. Yang mana dengan teknologi ini kita bisa memelihara ikan dengan sangat intensif di dekat rumah kita dengan menggunakan wadah. Apakah wadah yang kita beli dengan yang harga tidak terlalu mahal atau kita bangun sendiri, dan resiko kehilangan itu akan dapat diminimalisir. Dan terlebih daripada itu, teknologi perikanan budidaya air tawar dengan menggunakan sistem bioflok akan mengurangi pakan ya, mengurangi pakan, meningkatkan produktivitas dan bahkan mempersingkat usia panen dari ikan-ikan yang akan kita tanam. Demikian perbincangan kita malam hari ini. Kami berharap dan percaya bahwa perbincangan malam hari ini akan memberikan inspirasi yang baik kepada kita masyarakat Indonesia. Akhir kata, atas nama kru Hope Channel dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama kami malam hari ini. Tuhan memberkati. Kamu bisa, kita bertemu pada waktu dan jam yang sama minggu depan. Salam.